Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali saya membaca kitab Al-Muzakirah fi Tajwid dalam pembahasan tanbihatun ammatun tata'allaqu bittilawati, merupakan catatan-catatan yang penting yang terkait dengan membaca Al-Quran, tentunya dalam riwayat hafaz. At-tanbihul awal. Catatan yang pertama, yabsutu bastah. Taktubani bis-sad, di mana kata ini ditulis dengan sad. Ini terdapat di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 245 dan surat Al-A'raf ayat 69. Tuktabani bis-sad, ditulis keduanya dengan sad, wa tuqra'ani bis-sin, wa tuqra'ani bis-sin, dan ditulis dan dibaca dengan sin. Yaqbidu wa yabsu wa yabsutu. Ini dalam surat Al-Baqarah. Wa zadakum fil khalqi bastah. Ini ditulis dengan sad tapi dibaca dengan sin. Apa tandanya? Itu sin terletak di atas huruf sad. Yang kedua, al-musaytirun. Ini dalam surat At-Tur ayat 37. Tuktab bis-sad, ditulis dengan sad, wa tuqra bis-sad, dan dibaca dengan sad juga. Tuktab bis-sad wa tuqra bis-sin was-sad, afwan. Jadi al-musaytirun bisa dibaca juga dengan al-musaytirun, sad dan sin. Tuktabu bis-sad, ditulis dengan sad, wa tuqra'u bis-sin, dan dibaca dengan sin was-sad. Boleh juga dibaca dengan sad. Jadi kita baca boleh dua wajah, al-musaytirun dengan sin atau al-musaytirun dengan sad. Apa tandanya? Ini sin terletak di bawah sad. Bisa dibaca dengan dua wajah. Pada kata bi-musaytir, tuktab bis-sad, ditulis dengan sad, wa tuqra bis-sad, dan dibaca juga dengan sad, bi-musaytir. Ini dalam surat Al-Ghashiyah ayat 22. At-tanbihu tsani, catatan yang kedua, yajuzu dhammud dhad. Yajuzu dhammud dhadi, boleh didhammahkan dhad, wa fathuha, dan boleh juga difathahkan fi hadhil ayah, pada ayat ini, min suratir Rum ayat 54. Ini satu-satu saja yang tertulis di dalam Al-Quran itu adalah fathah, tapi boleh kita baca dengan dhammah. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, atau min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah, min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Ini dalam surat Ar-Rum, surat Ar-Rum ayat berapa? Nanti dilihat dalam surah Ar-Rum pada halaman terakhirnya. Di sini ada pada surah Ar-Rum ayat 30, surat An-Naml surah Ar-Rum. Baik. Kemudian kita lihat pada tanbih yang ketiga, at-tanbihu tsalits, yuqafu ala ya'i kalimah
atani. Yuqafu ala ya'i kalimati atani. Ini dalam riwayat Hafaz. Fil ayah fama atani Allah. Ya, dalam ini surah An-Naml, tadi surah Rum. Boleh kita waqafkan fama atani, ya, bi isbatil ya, iaitu ya tu ada, maka kita baca dengan mad asli, atau kita membuangkan ya, wa isqatiha, ya itu dibuang. Fama atan menjadi mad arif disukun, ya, jadi boleh dibaca fama atani, dan boleh juga dibaca fama atan ketika dia diwaqafkan. Namun ketika dia diwasalkan wa tusalu bi itsbatil ya, dengan membaca ya al-maftuhah yang difatahkan, sehingga kita baca fama atani Allah. Selanjutnya al-imalah. Al-imalah fi lafzun, ya, hiya lafzun. Imalah adalah suatu lafaz yang ma bainal alifi wal ya, suatu lafaz, suatu bunyi antara alif dan ya. Wala yumilu hafsun, dan Imam Hafaz tidak mengimalahkan wala yumilu hafsun illal alifa, kecuali pada alif fi kalimati majriha, ya, dibaca antara alif dan ya, majriha fil ayah. Bismillahi majriha wa yuqtadi min imalatil alfi tarqiqir ra, dan dalam mengucapkannya iaitu mengimalahkan alif dan mentarqiqkan ra, ya, imalah alif dan tarqiqir ra, ya, dibaca tipis huruf ra. Jadi majriha. Kemudian ada istilah tashil. At-tashil lafzun. Tashil itu apa? Adalah lafaz atau bunyi ma bainal hamzati wal alif, antara hamzah dan alif. La yusahhilu hafsun. Imam Hafaz tidak mentashilkan hamzat al-qata', hamzah qata' illa fi kalimah, kecuali pada kata a'jamiyun, iaitu dibaca antara hamzah dan alif. A'jamiyun, ya, a'jamiyun. Tapi perlu diingat jangan a-nya terlalu panjang, karena akan menyebabkan idkhal alif. Dalam riwayat seperti Ibnu Katsir ada seperti itu. Baik. Walau ja'alna, bukan Ibnu Katsir yang maksud, ada riwayat Abi Amr, dalam riwayat Ad-Duri, ya, seperti anzartahum, yaitu ada idkhal, ya. Sedangkan Hafaz tidak ada idkhal. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa 'arabi. Sekali lagi, a'jamiyyun wa 'arabi. Fa innahu yusahhilul hamzata ats-tsaniyah, ditasilkan hamzah yang kedua, iaitu hamzah kedua itu dibaca antara hamzah dan alif. At-tanbih ar-rabi, catatan yang keempat, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, bi'sal ismul fusuq, Al-Hujurat ayat 11. Pada surah Al-Hujurat ayat 11 tuqra waslan, dibaca wasal, bi isqatil hamzatail wasl, dengan membuang dua hamzah wasal, itu hamzah pada alif lam dan hamzah pada kata isim qabla lam, iaitu sebelum lam, wa ba'daha, dan setelah lam, ya, itu hamzah ada alif lam dan hamzah pada kata isim, wa tahriqu
lami wa tahrikil lami, dan memberi harkat lam bil kasri dengan harkat kasrah. Jadi kita baca bi'salismul fusuqu, ya, bi'salismul fusuqu, ya, ada istilah naqal di situ. Wa tuqra, dan dibaca ibtidaan ketika kita memulai dengan kata al-ism bi isbati hamzatil al-ta'rif, dengan membaca atau mengisbatkan hamzah pada al-ta'rif wa hazfuha, dan boleh dengan membuangnya. Jadi kita baca alismul fusuq atau lismul fusuq, ya. Alismul fusuq atau, ya, lismul fusuq. Demikian juga pada kata dalam surat Al-Hajj ayat 15 dan ayat 29, tuksarul lamuha, dikasrahkan lamnya ibtidaan kalau dia diibtidakan. Fatuqra liyaqta'a, liyaqdi, watuskan waslan, dan diwasalkan ketika wasal bima qablaha, ya, dengan huruf yang sebelumnya. Kemudian kita lihat dalam surat, ada kata dalam surat Al-Hijr ayat 78, ini Al-Aikah ni, dan begitu juga surat Qaf ayat 14, dan surah As-Su'ara ayat 147 dan 176, dan Sad ayat yang ke-13. Ini tuhzaful hamzatu al-ta'rif waslan, dan dibuang hamzah al-ta'rif ketika wasal, wa tusbat ibtidaan, dan dibaca ketika dia ibtida. Ya, wallahu a'lam bissawab.